Teman, sekarang selamat datang kembali di channel saya. Ya, sekarang kita memperbaiki inverter Eura yang 1,5 kW ya, 1,5 kW E2000-0015T3. Katanya di lapangan kasusnya mati total. Untuk itu kita tes dulu, ini sumbernya 3 pas ya, 3 pas 380. Nih inputnya 3 pas 380. Inverter ini gunanya untuk mengatur kecepatan motor listrik teman. Cepat lambatnya bisa diatur dari sini dengan menurunkan headsnya. Oke, untuk itu kita lanjut, kita periksa. Kita pasang dulu ya sumbernya. Oke, kita hidupkan ya, kita mulai. Kita naikkan MCB nya. Oke, layar tidak tampil ya, mati, betul-betul mati total, tidak ada tegangan. Oke, mati ya, tidak tampil sama sekali, mati total. Teman, kita mulai lagi ya. Ini yang kasus padam mati total tadi, kita buka lagi ya, kita periksa di sini. Ini dia masalahnya teman, ada elko yang ini, ada elko yang itu 1, 2, 3, ada 3 elko. Oh, ini ada yang kempung, cek nih, 1, 2 kempung, 3, 4. Berarti masalahnya mati total mungkin di daerah switching ya. Tapi apa yang menyebabkan ini kembung, harusnya angka baiknya kita periksa dulu. Untuk lebih lanjut, ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Teman, kita lanjut ya, kita buka ini dulu, kita bongkar. Charger bisa ya? Bongkar, kita buka dulu. Oke teman, dalam kondisi ini dia kapasitor yang kering-kering ini, kita tidak tahu apa penyebabnya dia cepat gembung begini ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengganti ini, kita harus memeriksa komponen-komponen aktif lainnya yang memicu untuk tegangan, yang memicu keluarnya tegangan DC, seperti dioda-diodanya, optocoupler, sama IGBT nya kita harus periksa sebelum kita mengganti ini aja. Karena kalau terjadi kerusakan di situ, percuma ini diganti, karena dia akan bakalan meletup atau mati lagi. Kita periksa dulu satu persatu ya, hal-hal yang penting di sini yang perlu diperiksa. Oke, di sini ada dioda. Ini dioda ini untuk keluaran tegangan DC-nya. Sini ada 2 buah dioda. Ini perlu diukur. Di sini ada optocouplernya. Ini untuk feedback umpan baliknya, supaya tegangannya tetap bisa, tegangan lebihnya tetap bisa stabil. Ini dia MOSFET-nya harus diperiksa, dan ini juga yang paling penting juga di sini dioda-dioda di daerah switching ini, yang di balik ini, di sini dioda di switching ini kita harus periksa dulu. Jika ada yang short,
dia bakalan rusak lagi, bakalan mati lagi. Atau jika ada yang bocor, dia bakal mati lagi. Jadi kita harus periksa dulu dia dengan menggunakan skala dioda dulu ya. Oke, mulai dari sini. Mulai dari sini, dioda ini kita harus cek dulu diodanya pakai skala dioda ya. Ini kita buat skala dioda, kita buat skala dioda. Oke, kita periksa skala dioda. Oke, ini dioda ya. Bahkan sudah ini skala dioda. Kita periksa. Oke, ini karena lengket di papan, dia nilainya segitu. Kita balik. Oke, ini normal ya untuk ukuran dioda, memang nilainya sekitar 0,4 sampai 0,7 ya. 0,1 sampai 0,7, tapi memang rata-rata dia di 0,4. Oke, sebelahnya sini ada 2 dioda, kita ukur sebelahnya. Oke, kita balik. Oke, ini normal ya. Ya, nilai sebaliknya tadi karena dia lengket ke komponen lain melalui jalur di papan ini ya. Sebelah sini ada autocoupler. Autocouplernya kita ukur. Sini ada autocoupler. Kita nampak autocoupler. Sini ada autocoupler. Ini autocouplernya. Oke, kita ukur. Couplernya kita ukur pakai skala dioda ya. Kurang sini belum? Pakai 1,2-nya. Ini 1,2 nggak? Tes dulu, ukur. Sini paling penting ya autocoupler ini diukur karena dia yang menentukan arusnya, ketegangan lebihnya dia yang menyaring ya. Oke, dia di sini ya 1, nilainya seringan dia 1, sekian ya. Jika dibalik, oke, dibalik memang nilainya OL. Jadi di sebelahnya seharusnya nggak terukur sih. Oke, ini ya, ini karena lengket di jalur dia nilainya itu. Nah, segitu kita balik. Ini kalau dilepas pun nilainya ya normal. Oke, untuk couplernya bagus. Pastikan sama dioda-dioda ini, dioda-dioda yang ada di jalur belakangnya switching. Oke, kita ukur. Balik. Oke, untuk ukuran dioda ini normal. Diukur kembali yang lain. Dibalik tes lihatnya. Oke, normal. Ini oke, normal. Dibalik.
dibalik. Oke, saya tadi. Oke, normal. Ini ada 2 lagi di sini. Oke, 1. Oke. Nilainya 1,32. Kita balik. Oke, nilainya 0,4 normal. Oke, 0,4 normal ya. Sekarang kita ukur MOSFET-nya ya. Dari sisi depan kita ukur MOSFET-nya. Oke. Ukur dari sini, dia drain source-nya harus ada nilai ya. Dibalik, tapi dibalik tidak. Ini drain source-nya. Dari sini aja. Ini gate kaki, gate drain source. Diukur merah di drain, hitam di source. Oke, OL dibalik. Oke, ini nilai yang bagus ya untuk MOSFET. Dia kalau drainnya di merah, source-nya di apa, dia tidak menunjukkan hasil pengukuran atau L. Drainnya di hitam, ini di merah, source-nya di merah, dia ada nilainya. Oke, normal. Dibalik ke gate, kita hubungan ke gate, dia ngisi di gate. Di sini ngisi dia di gate, dan source-nya diukur juga. Oke, tidak terjadi korslet ya. Dia kalau rusak, dia sama sekali tidak menunjukkan angka nilai, dan juga kalau dia sempat short, dia selalu bunyi bip panjang di sini di alat ukurnya. Saya menggunakan tang ampere. Alat ukurnya tang ampere ini bisa mengukur tekanan, kapasitor, tegangan, ampere, dioda, dan banyak lagi. Berarti untuk komponen-komponen aktifnya yang berperan untuk memberikan tegangan normal, berarti kita coba ganti dengan elko yang ada di sini ya. Ini nilainya dulu pernah saya perbaiki. Ini nilainya yang ini diganti ya, 270 tambah ini 100 UF, berarti 370. Ini sebenarnya nilainya 330. Yang ini 220 UF, 35 volt, ini 100 UF, 100 UF. Oke, kita ganti. Berarti ada berapa kapasitor yang mau kita ganti? 1, 2. Ini gandeng ya, jadi 1 ya. Pernah saya buat jadi 1, saya paralel. Nanti saya ganti sesuai nilainya aja. Ini 1, 2, 3, 4 ini kita coba ganti. Apakah itu penyebabnya mati total tadi? Oke, kita lanjut. Saya skip sebentar ya. Oke, kita buka dulu ya elkonya ya. Yang 4 tadi kita buka dulu. Oke. Ini udah. Ini agak susah bukanya teman, karena dia dicampur serla. Oke, ini yang
pernah dulu saya gandeng 270 UF sama 100 UF dia aslinya 330 UF ya, 35 volt. Nih ini 100 UF dia aslinya 35 volt juga. 100 UF nya ini kalau ada yang sesuai ganti dengan sesuai nilainya, tapi kalau anda paham tidak anda paralel bisa aja sih seperti ini, tapi saya sarani ganti sesuai nilainya saja. Oke. Ini ya, ada salah satu lagi yang gembung. Ini gembung, kita ganti sekalian. Nah, telah gembung. Oke. Nampak ya, dia gembung. Oke. Kita bersihkan dulu sisa timahnya. Kita bersihkan kembali sisa timahnya ya. Jadi saya ada rencana juga ini, karena saya pernah ganti kapasitor yang model begini juga, dia gampang begini meletup terbakar gini. Saya coba ganti nanti dengan yang SMD, kapasitor SMD sepertinya lebih bagus ya, lebih tahan lama dan akurasinya lebih tinggi untuk kapasitansinya. Nanti saya ganti dengan SMD seperti ini yang 100 UF 35 volt. Namun karena kakinya SMD itu kecil seperti ini, nanti saya sambung aja lah sekalian. Lagian ini pun agak susah dibuka, nanti saya sambung dengan kaki komponen lain baru di solder sama ini. Saya coba dulu untuk satu inverter ini berapa lama dia tahan dengan ini. Oke, karena di sini dia makanya cepat meletup itu, alat ini bekerja di sini tanpa henti ya, lebih dari 24 jam, karena dia di lapangan kena shift pagi siang malam, dia hidup terus. Dia hanya diandalkan dinginnya dari kipas ini tidak ada hentinya mesin ini bekerja. Kalaupun berhenti paling seminggu sekali, itu paling cepat berhentinya. Jadi wajar saja dia yang model-model kapasitor gini, wajar saja dia terbakar panas. Kita coba ini SMD, karena SMD lebih bagus sih biasanya. Coba ya, sambung pakai kaki komponen aja ya, kita pasang SMD. Tapi yang untuk 330 UF nya saya tidak punya SMD, jadi saya terpaksa pasang pakai yang ini, yang biasa tapi nilainya sesuai ya, 330 UF. Untuk yang ini tadi 270, saya gandeng dengan 100, berlebihan kapasitansinya berlebihan, jadi saya pakai yang ini ya. Ini memang aslinya yang ini. Untuk yang ini tadi 270, 100 UF yang saya paralel itu berlebihan, jadi pakai yang ini. Oke, kita pasang ya. Ini kita hanya memakai kakinya saja ya untuk menyambung SMD nya tadi. Jadi di sini tadi yang 100 UF ya. Oke, di sini tadi yang 100 UF ya. Ini saya sudah sambung kakinya. Di sini yang 100 UF.
jangan terbalik ya, yang polaritasnya jangan terbalik, yang negatif ini nih, yang hitam negatif, polaritasnya jangan terbalik, yang hitam negatif, yang ini positif. Dan di papan lihat juga dia ini ada tanda positif, ini ada tanda positif kecil, di sini positif, di sini negatif. Oke, yang salah UF-nya jangan salah pasang ya. Saya ganti yang SMD karena SMD jauh lebih baik ya dari yang biasa. Akurasinya untuk kapasitansinya dia bagus, sama apanya SSR nya juga dia bagus, tahanan internalnya dia bagus. Ini yang sini positif ya, sini negatif. Saya sambung pakai ini aja. Untuk yang 100 UF nya saya tes pakai SMD, dia 100 UF nya gampang terbakar ya. Oke, kita ganti yang 100 UF. Oke, yang ini 220 UF, ini 330 UF. Kita kasih yang biasa ya, saya belum ada SMD nya untuk ukuran ini, kita kasih yang biasa. Ini 220. Oke, yang ini, yang di sini 330 ya, 35 UF. Oke, kita pasang dulu. Nah, Tuh di sini 100 UF juga masih level. terganti dengannya. Iya. Nih Garis garis. 100 UF. Gitu. Oke, ini dia sudah saya pasang 100 UF. Yang saya bilang SMD lebih bagus lah daripada yang biasa, karena sekali lagi saya bilang akurasi kapasitansinya dan ESR nya, tahanan internalnya dia lebih bagus. Lebih, intinya ini di atas, kualitasnya masih di atas yang biasa sih. Jadi saya ganti yang SMD. Oke, jadi yang terganti 1 2 3 4. Ini 330 UF, 220 UF, 100 UF, 100 UF. Oke, sekarang kita pasang kembali ya.
Bentar ya. Oke, sekarang kita coba ya penghidupannya, pengetesannya, kita tes dulu. Semua kita tes dulu. Oke. Oke, teman, udah hidup ya. Masalahnya udah ketemu dan dia udah jumpa. Sekarang kita mau mengetesnya menggunakan dinamo. Kita pasang dulu kabel dinamonya ya. Teman, kita pasang pakai dinamo kompresor ini ya. Kita coba pemasangannya. Oke, kita pasang ke inverter. Oke, kita coba terus tuh 11 aku panjang dari so tak apa langsung berjalan tak panjang Cebaran dia tidak mau. Oh ya, dia pakai eksternal ya, eksternal saklar sama potensi eksternal. Jadi kita pasang dulu saklar sama potensi eksternalnya ya. Oke, kita pasang ya. Mulai dari potensinya dulu. Untuk potensinya saya gunakan yang ini ya, yang 2K2 saya gunakan dia, saya pasang di 10 volt AI1 sama ground. Kita pasang dulu ya. Dari sini kita tes pasang. Di ground 10 volt AI1 nya saya kasih yang hitam, yang tengahnya dulu ya. Oke, pasang coba sini. Oke, 10 voltnya saya kasih yang ini, yang di oke. Nah. Oke, untuk saklarnya saya kasih yang ini lumayan bagus ya, bagus lah dia. Ini kasih di DIT3 sama CM ya. Oke, pastikan kencang. Oke, kita coba ya, kita kan dulu MCB nya, kita coba lagi. Dia langsung 60 Hz. Kita turunkan pakai potensio, turunkan dulu ke 0 Hz ya. Kita turunkan dulu. Oke, kita cobaran lihat lampurannya, nanti perhatikan lampurannya ya, perhatikan lampurannya itu apa tidak. Kita cobaran. Oke, lampurannya udah hidup. Sekarang kita naikkan ini. Oke, ya. Perhatikan.
dinamonya sudah berjalan. Geser bentar biar dekat. Oke, ini dinamonya hanya untuk pengetesan aja ya. Dinamonya sebenarnya dia bukan digunakan untuk kompresor. Oke, kita naikkan di 50 Hz. Naikkan di 50 Hz. Oke, naikkan 50 Hz. Oke, sudah berjalan lancar. Kita matikan ya. Kita matikan paksa di 50 Hz. Oke, sudah mati ya. Nah, berarti kondisinya sekarang sudah oke, sudah bagus. Untuk tutorial pemasangan saklar dan program saklar sama potensionya nanti akan saya buat di video selanjutnya atau di video short saya. Penting kondisinya ini tadi matinya sudah yang padam total, sudah hidup kembali dan sudah bekerja. Oke, sekian dan terima kasih teman. Ini tutorial dari saya untuk inverter Eura 1,5 kW tadi. Sekian dan terima kasih teman. Jangan lupa untuk video saya selanjutnya. Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.